Hello everybody, selamat datang di channel Bacot Bekicot. Berdasarkan kisah nyata, Eropa, tepatnya di Bosnia, Juli 1995, terjadi perang antara Serbia dan Bosnia yang didasari oleh suku etnik dan agama. Hingga PBB turun tangan, 400 tentara Belanda dikirim sebagai pasukan perdamaian PBB dan mendirikan pangkalan militer di Srebrenica, sebuah kota di Bosnia. PBB menetapkan kota Srebrenica sebagai zona aman perang, yang kemudian dijadikan tempat untuk menampung pengungsi dan sipil yang terluka. Aida adalah seorang guru dari etnik Bosnia yang bekerja sebagai penerjemah di pangkalan PBB. Film ini didedikasikan untuk wanita dan anak-anak Srebrenica dan 8.372 korban yang dibantai. Oke, dengan subscriber yang masih secuil, yuk kita lanjut bahas filmnya. Dan inilah Quo Vadis Aida. Bosnia, Juli 1995. Sedang berlangsung perundingan antara wali kota Srebrenica dan Kolonel Karimans, tentara Belanda sebagai pasukan perdamaian PBB, sedangkan Aida sebagai penerjemah. Wali kota menuntut tanggung jawab Kolonel Karimans atas keamanan kota Srebrenica, karena tentara Serbia telah mengepung bahkan bergerak masuk ke Srebrenica yang ditetapkan sebagai zona aman. Kolonel Karimans menjelaskan tentara Serbia telah diultimatum jika jam 6 pagi mereka masih mengepung Srebrenica, NATO akan melakukan serangan udara dengan puluhan pesawat tempur. Bapak Wali Kota geram karena beberapa kali ultimatum terkesan hanya rencana yang nggak pernah dilakukan. Sedangkan Kolonel Karimans menganalogikan dirinya hanya sebagai seorang pemain piano. Itu artinya dia hanya seorang penyampai pesan, gak bisa ambil keputusan. Hingga esok pagi, tentara Serbia terus melakukan serangan, semakin mendekat hingga masuk ke kota Srebrenica. Suami dan kedua anak Aida berkemas untuk mengungsi. Warga Muslim etnik Bosnia diusir, yang melawan langsung dihabisi. Bapak wali kota dan keluarganya ditangkap dan dieksekusi oleh tentara Serbia yang dipimpin oleh Kapten Joka. Dengan ketakutan, berbondong-bondong warga mengungsi ke hutan dan sebagian besar dievakuasi ke pangkalan militer, termasuk anak dan suami Aida. Saking banyaknya pengungsi, pangkalan menutup gerbang karena melebihi kapasitas. Aida sibuk sebagai penerjemah dan cemas mencari suami dan anaknya. Aida terus bertanya tentang anak dan suaminya ke para pengungsi yang merupakan tetangganya. Pangkalan juga segera menyiapkan rumah sakit darurat untuk warga yang terluka. Beruntung, Aida menemukan anak bungsunya, namun suami dan anak sulungnya masih di luar, gak diizinkan masuk. Aida lantas keluar terus mencari hingga memanjat kontainer yang terlihat hanya lautan manusia para pengungsi. Akhirnya Aida menemukan mereka dan memintanya pergi ke gerbang. Namun, tentara yang menjaga gerbang gak mengizinkan mereka masuk, walaupun Aida menjelaskan bahwa mereka adalah anak dan suaminya. Di sini tentara itu meminta Aida menjelaskan ke para pengungsi jika pangkalan penuh dan gak boleh ada yang masuk lagi. 11 Juli 1995. Sedangkan di pusat kota, Jenderal Mladic tiba dengan pasukannya. Kota yang berhasil diduduki oleh Serbia dan gak lupa mengabadikannya untuk disiarkan di TV. Namun terjadi penembakan yang diduga dari pasukan PBB. Jenderal Mladic kemudian mengancam akan mengebom pangkalan PBB jika prajurit mereka masih menyerang. Akhirnya PBB menarik mundur pasukannya ke pangkalan. Di pangkalan PBB, Kolonel Karimans menelepon pusat bahwa para pengungsi di pangkalan tanpa stok makanan dan air. Juga mendesak PBB untuk melakukan serangan udara karena pasukan Serbia semakin mendekati pangkalan PBB di Srebrenica. Kemudian Jenderal Mladic meneleponnya untuk bernegosiasi. Dengan mengajak Aida sebagai penerjemah, Mayor Franken pergi ke tengah para pengungsi. Di sini Aida meminta Mayor Franken untuk mengizinkan anak dan suaminya masuk. Namun Mayor Franken menolaknya.
Di hadapan para pengungsi, Mayor Franken mengumumkan jika Jenderal Mladic dari pihak Serbia sedang mencari perwakilan di antara mereka sebagai pihak Bosnia untuk bernegosiasi. Aida pun menerjemahkan ucapan kolonel yang mencari 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan sebagai perwakilan Bosnia. Didapatlah 1 laki-laki yang merupakan pengusaha setempat dan Aida mengajukan suaminya untuk menjadi perwakilan. Mayor Franken menyetujuinya. Dengan begitu suami dan anak sulung Aida bisa diizinkan masuk pangkalan di malam hari. Aida sedikit tenang karena anggota keluarganya lengkap berkumpul. Tiba-tiba salah satu dari pengungsi mengalami pecah ketuban dan langsung ditangani untuk melahirkan. Kolonel Karimans terus berusaha meminta bantuan, namun semua petinggi PBB sedang pergi liburan, termasuk jenderalnya, yaitu Jenderal Smith. Yang mengejutkan, PBB malah berencana melakukan penjemputan dan gak melakukan serangan udara. Merasa gak puas, Kolonel Karimans menghubungi pusat pemerintah Belanda, namun bersikap sama seperti PBB. Esok hari di tengah kerumunan para pengungsi, Kolonel Karimans beserta ajudan dan perwakilan Srebrenica berangkat menemui Jenderal Mladic. Di sini Letnan Rutten sebagai ajudan bertanya tentang ultimatum. Ternyata tentara Belanda diperintahkan supaya nggak mengganggu tentara Serbia yang menyerang Bosnia. Kolonel Karimans merasa dipermainkan dan menilai PBB dan Serbia bermain kotor. Tibalah mereka di sebuah hotel untuk berunding. Di sini Kolonel Karimans menegaskan, menurut resolusi 819, Srebrenica adalah zona aman di bawah perlindungan PBB. Jenderal Mladic bertanya ke perwakilan Bosnia tentang profesinya masing-masing dan memastikan tidak terlibat kegiatan politik apapun. Yang perempuan adalah Camila, seorang ekonom dan bahkan satu sekolah dengan tentara Serbia rekan Jenderal Mladic. Kemudian Nihad Silmanagic, suami Aida, seorang kepala sekolah di SMA, dan Muharrem Kanovic, manajer sebuah perusahaan di Srebrenica. Di sini Jenderal Mladic menyampaikan bahwa militer Bosnia telah kalah dan meminta relawan pejuang Bosnia yang masih tersisa untuk menyerahkan senjata. Jenderal Mladic menjamin gak bakal menyerang tentara Belanda perwakilan PBB, juga menawarkan bantuannya. Kolonel Karimans meminta bantuan bahan bakar karena sudah 6 bulan mereka nggak dapat pasokan. Juga menyampaikan bahwa PBB berencana mengevakuasi warga menggunakan bis ke tempat yang lebih aman. Namun saat negosiasi berlangsung, pasukan Serbia lainnya yang dipimpin oleh Kapten Joka mendatangi pangkalan PBB ingin masuk untuk memeriksa. Ya jelas ditolak lah. Mayor Franken pun keluar menemui tentara Serbia yang ingin memastikan keberadaan tentara Muslim Bosnia di antara para pengungsi. Mayor Franken jelas menolak dan kemudian Kapten Joka menghubungi Jenderal Mladic. Melalui HT Kapten Joka, Kolonel Karimans memerintahkan Mayor Franken untuk mengizinkan mereka masuk. Tentara Serbia memeriksa dan menginterogasi setiap pria mencurigakan yang ada di dalam pangkalan, memastikan mereka tanpa senjata. Saat Hamdiah, anak sulung Aida, diinterogasi, tiba-tiba seorang bayi menangis karena kelaparan yang mengalihkan perhatian Kapten Joka. Kemudian Kapten Joka perintahkan pasukannya untuk membagikan makanan. Aida segera mengajak kedua anaknya untuk bersembunyi, namun Hamdiah merasa nggak aman di pangkalan dan ingin kabur ke hutan. Tapi Aida mencegahnya karena tentara Serbia telah menguasai seluruh Srebrenica dan Aida menyembunyikan mereka di kantor pengamat militer PBB. Peter sempat melarang, namun saat Aida menjelaskan tentara Serbia masuk ke pangkalan, akhirnya diizinkan untuk sementara. Mereka menempati semacam gudang kecil, tapi Hamdiah masih merasa cemas dan ingin pergi keluar. Akhirnya Aida memberikannya obat penenang. Kolonel Karimans beserta para perwakilan telah kembali dari negosiasi. Namun beberapa saat kemudian tentara Serbia mendahului rencana PBB, datang membawa bis untuk memindahkan para pengungsi yang berada di luar pangkalan ke kota Kladani, kota dekat Srebrenica di bawah kendali tentara Bosnia. Jenderal Mladic memimpin langsung operasi ini. Di sini mereka akan dipisahkan, wanita dan anak-anak berangkat duluan, pria dewasa dan remaja berangkat belakangan. Sedikit menghibur mereka diberi snack dan air bersih.
Wanita dan anak-anak mulai diangkut menggunakan bis, sedangkan laki-laki dipisahkan, diperiksa, diinterogasi, kemudian diangkut menggunakan truk. 9 di antara pengungsi pria dibawa ke belakang gedung dan dieksekusi di tempat. Seorang tentara wanita Belanda perwakilan PBB hanya bisa mengawasinya dari kejauhan. Kolonel Karimans keluar memprotes tindakan Jenderal Mladic yang dilakukan di luar kesepakatan. Namun karena kalah jumlah, Kolonel Karimans gak bisa berbuat banyak. Kemudian Aida diberitahu rekan penerjemahnya yang bernama Tarik bahwa seorang tentara PBB melihat 9 mayat yang dieksekusi oleh tentara Serbia di dekat pangkalan. Bahkan informasi ini telah sampai ke Kolonel Karimans. Keadaan semakin kacau dan mencekam, namun gak ada seorang pun yang bisa menjelaskan keadaan. Aida membawa suaminya ke gudang. Keluarga kecilnya berkumpul semua di sini. Ternyata Nihad, suami Aida, dan Hamdia, anak sulung Aida, adalah pejuang Bosnia yang sedang diburu oleh tentara Serbia. Aida berusaha meyakinkan mereka akan bisa bertahan. Proses pemindahan para pengungsi terus berlangsung. Aida hanya bisa menyaksikan. Tiba-tiba seorang tentara Serbia memanggil Aida. Ternyata itu adalah Billy, muridnya di SMA, yang juga mengenal Hamdia dan menitipkan salam bernada ancaman untuk Hamdia. Setelah pengungsi di luar pangkalan telah diangkut, Mayor Franken mengumumkan bahwa sekarang giliran pengungsi di dalam pangkalan akan dievakuasi ke kota Keladani. Kemudian Aida menghampiri keluarganya dan mulai menghancurkan semua foto dan dokumen berbahaya milik Hamdia dan Nihad, termasuk buku catatan perang selama 3,5 tahun milik Nihad. Dan Tarik yang sedang melakukan pendataan memanggil Aida untuk mendaftarkan nomor ID card-nya. Karena semua staf dan tentara Belanda yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian PBB akan meninggalkan pangkalan. Kepada Peter, Aida meminta anak dan suaminya didaftarkan. Dengan sedikit perdebatan, akhirnya mereka didaftarkan. Kemudian Aida pergi ke Akbar untuk mencetak ID card. Namun sial, printernya rusak. Aida panik dan Tarik ngasih tahu kalau nama anak dan suaminya dicoret dari daftar rombongan staf PBB. Lantas Aida menemui Mayor Franken yang sedang rapat, memohon agar keluarganya dimasukkan ke daftar. Namun ditolak karena hal itu bisa membahayakan anggota pemilik kartu ID PBB lainnya. Bahkan Aida bersedia berkorban, namanya dicoret menggantikan anak dan suaminya, namun tetap ditolak. Proses pemindahan pengungsi Muslim Bosnia oleh tentara Serbia terus berlangsung, sedangkan Aida dan keluarganya tetap bertahan di gudang. Hingga seorang staf PBB menghampiri meminta yang nggak terdaftar untuk meninggalkan pangkalan, karena pangkalan harus dikosongkan. Namun Aida tetap bersikeras bahwa keluarganya juga terdaftar, hingga terjadi sedikit ketegangan dan Aida menutup pintu mempertahankan keluarganya. Aida kemudian keluar menyaksikan pria dan wanita dipisahkan saat dipindahkan, hingga anjing pelacak tentara Serbia dikerahkan. Aida nggak putus asa, terus berusaha meminta tolong ke sopir pickup untuk membawa anak dan suaminya, namun pengemudi pickup nggak berani karena sangat berbahaya. Kemudian ke truk militer PBB, namun tetap ditolak. Hingga meminta tolong ke dokter di pangkalan, namun dokter punya firasat buruk karena udah 3 truk yang membawa korban luka, namun gak nyampe ke rumah sakit tujuan. Aida terkejut saat kembali anak dan suaminya udah gak ada. Aida pergi ke barisan pengungsi dan menarik keluarganya untuk bersembunyi. Terjadi sedikit ketegangan saat tentara Belanda mengungkap seorang pria remaja yang menyamar menjadi perempuan. Tentara Belanda yang lainnya menyesali tindakan rekannya itu. Sesekali Jenderal Mladic masuk ke bis menenangkan para pengungsi wanita dan meyakinkan berita kebusukannya hanyalah hoak. Aida hanya bisa menyaksikan kengerian di balik pagar. Dan sangat mengejutkan, tentara PBB menemukan anak serta suaminya yang bersembunyi dan membawa mereka keluar dari pangkalan. Aida marah. Mayor Franken datang menenangkan dan mengizinkan suaminya untuk ikut rombongan PBB karena suami Aida menjadi perwakilan pengungsi saat negosiasi.
sedangkan kedua anaknya nggak bisa ikut. Aida dan suaminya memohon setidaknya satu dari anak mereka ikut bersama staf PBB. Namun Mayer Franken gak bisa mengabulkan keinginan Aida. Aida putus asa dan ingin tetap bersama, gak peduli apa yang akan dilakukan tentara Serbia. Nihat suami Aida menegaskan bahwa Aida harus tetap bertahan dan mereka saling berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Usaha Aida menyelamatkan keluarganya menemui jalan buntu. Nihat suami Aida memilih pergi bersama kedua anaknya, dibawa oleh tentara Serbia menggunakan truk. Mereka merupakan 3 pria pengungsi terakhir yang diserahkan tentara Belanda ke tentara Serbia. Hingga mereka sampai di suatu tempat, disuruh membuang semua barang yang dibawa dan dimasukkan ke dalam gudang dengan posisi tangan di kepala. Lewat ventilasi udara, senapan otomatis mulai menembaki mereka dengan membabi buta. Hingga beberapa waktu berselang, kasus pembantaian pria muslim Bosnia di Srebrenica terungkap dan ditangani oleh pengadilan internasional. Saat musim dingin, Aida memberanikan diri kembali ke apartemennya yang telah dihuni oleh orang lain. Ialah Vesna yang membuka pintu saat Aida mengetuk. Kemudian Aida menanyakan foto keluarganya. Beruntung, Vesna masih menyimpan barang-barang milik Aida. Kemudian Aida meminta Vesna dan keluarganya untuk segera pergi meninggalkan apartemennya. Singkat cerita, posisi kuburan massal telah terungkap dan mulai digali. Tulang benulang korban dibariskan di satu tempat. Para keluarga yang masih hidup berdatangan mencoba mencari keluarga mereka yang hilang untuk dimakamkan secara layak. Aida terus memperhatikan satu persatu hingga melihat sepatu yang dia kenali milik suaminya. Kemudian juga menemukan jasad anaknya. Aida kembali menempati apartemennya dan hanya bisa menatap foto-foto anak dan suaminya dan menjalani hidup kembali sebagai guru di sebuah sekolah. Hingga suatu hari anak murid didikan Aida menampilkan pertunjukan koreografi tentang peristiwa genosida itu. Dan di antara orang tua murid yang menyaksikan, beberapanya adalah pelaku dari tragedi genosida itu. Dan film pun berakhir. Kasus tragedi itu ditetapkan sebagai genosida Srebrenica, merupakan pembantaian terbesar di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Para pelaku kejahatan perang ditangkap dan diadili, termasuk tentara Belanda juga dituntut bertanggung jawab atas kasus itu. Wanita dan anak-anak yang dideportasi kembali ke rumahnya masing-masing di Srebrenica, mencoba kembali kehidupan bertetangga yang damai, termasuk Aida. Dan beberapa kuburan massal dibongkar. Terdapat 8.372 korban ditemukan. Sebagian besar bisa dikenali melalui tes DNA dan dimakamkan secara layak di pemakaman Potokari. Oke, terima kasih telah menonton. Tetaplah bahagia dengan cara-cara yang sederhana.